Bahasa chapter 1150, ini baru kekuatannya Im Sama. Another masterpiece dari Oda Sensei lagi. Ini chapter yang gila banget karena eskalasi dari konfliknya tuh semakin gak terkendali guys. Aku bener-bener bingung mikirnya ya. Ini proses Oda Sensei membuat arc dari Egghead yang udah gila banget. Di Elbaf ini setiap chapternya itu bener-bener dar itu buatnya gimana gitu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita review ulang dikit-dikit ya chapter 1149, yaitu ada Summer yang dikalahkan oleh Gaban, perpustakaan dan sekolah yang mulai terbakar, Gaban yang kalah dari Gunko demi menyelamatkan Kallen, masa lalu Gunko tentang Brook, dan kedatangan Im Sama yang merasuki Gunko. Di chapter kali ini waduh ya Allah, lebih sangar lagi buset. Oke lah, langsung kita bahas chapter 1150 ini. Siapkan makan malam kalian, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Tapi kita mulai dari cover story-nya terlebih dahulu ya. Si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume ke-34, katana milik Yasuye telah dikembalikan dan diistirahatkan di kuil Enma di Hakumai, yang membuat ziarah ini telah berakhir. Di sini kita melihat Yamato, Ulti dan juga Page One yang berada di depan sebuah kuil. Ini jubahnya Page One ada simbol mataharinya nih, kayak tamengnya Nika. Apakah cover story-nya Yamato akan berhenti di sini? Aku masih pengen ngetahu kelanjutannya guys, jangan berhenti dulu ya. Kita masuk ke dalam pembahasan cerita kali ini yang berjudul Domi Reversi. Jujur aku nggak terlalu ngerti artinya apa ya, cuman kalau waktu aku cari, artinya itu adalah rumah terbalik. Maksudnya gimana nanti kita bahas. Cerita dibuka dengan para raksasa akhirnya sampai di tempat anak-anak yang sedang diculik. Lihat itu anak-anak, mereka baik-baik saja. Kallen di sini mengadu sambil menangis. Paman dari Bar, ayahku dikalahkan dan terjatuh ke Meikai di bawah. Apa? Yasan dikalahkan? Yang melakukannya adalah wanita itu. Hati-hati, ayah, ibu. Para raksasa yang melihat Gunko di sini kaget. Dia bisa melayang. Anak-anak, kalian pasti takut ya? Aku akan menolong kalian. Pada kaget. Apa? Saat ingin menolong para anak-anak ini, ternyata duri bayangan dari Summer itu masih aktif dan membuat raksasa ini terlempar. Ylva di sini bingung. Apa yang terjadi? Im Sama yang melihat mereka menjadi kesal, berisik sekali, dan dia mengeluarkan petir hitam Haoshoku Hakinya yang membuat para raksasa dan anak-anak langsung pingsan. Tapi ternyata tidak hanya mereka. Efek dari Haoshoku Im Sama ini ternyata sangat luas banget. Sampai para raksasa yang sedang bersama Dori dan Groki juga ada yang pingsan. Bahkan di desa barat, tidak sedikit raksasa yang pingsan di depan mata sesepuh Jarul. Jarul di sini benar-benar memasang wajah yang serius. Tiba-tiba Im Sama mengeluarkan sebuah lingkaran sihir dan muncul meriam di dalamnya. Dia langsung menembakkan meriam itu ke arah para raksasa. Lalu di sini kita melihat dengan latar belakang ledakan yang besar, Im Sama terlihat dengan wujud yang sangat intimidatif. Ini auranya mantep banget nih. Dengan sayap kelelawar hitam, ekor iblis, dan memegang trisula yang panjang. Jadi bener-bener definisi iblis banget gak sih ini si Im Sama? Di sini Im Sama berkata, tiada ampun bagi yang melawanku. Killingham, apakah hanya itu yang bisa dilakukan monster mimpi ma milikmu itu? Killingham ditanya begini panik. Tentu tidak yang mulia, masih ada banyak celah mimpi buruk yang terbuka. Para monster itu muncul dari mimpi buruk orang-orang di seluruh pulau ini. Mereka berasal dari mimpi, di mana tidak ada konsep kematian di sana. Saya bisa menghidupkan mereka kembali dengan memerintahkannya saja. Ini kekuatannya Killingham overpower juga ya. Im Sama lalu berkata, Summer, kawal anak-anak itu. Ternyata di sini Summer benar-benar masih hidup. Akan segera saya lakukan. Usopp di sini kesel banget. Si brengsek itu ternyata masih hidup. Jinbe, apa wanita di atas itu adalah wanita yang sama dengan sebelumnya? Dia terlihat berbeda. Robin bertanya, di mana Luffy dan yang lainnya berada? Nami bingung harus menjawab apa. Luffy, Zoro, dan Sanji. Grup di sini langsung menyela. Mereka bersama Hajrudin dan krunya. Di saat kita membutuhkan bantuan, mereka semua malah turun ke Meikai di bawah. Robin lalu berusaha melepaskan duri Summer dengan kekuatan tangannya, yang tentu malah membuatnya merasa sakit. Jinbe kaget, apa yang kau lakukan Robin? Tapi Robin di sini tetap bersikeras. Jika kita tidak berbuat sesuatu, kita nanti bisa ditangkap. Aku tidak ingin diam saja di sini tanpa berbuat apa-apa. Robin di sini sangat khawatir dengan perpustakaan yang terbakar. Im Sama lalu berkata lagi, masalahnya adalah kita harus bernegosiasi dengan pihak yang mengatur negeri ini. Jadi mereka bisa memberikan tebusan yang layak bagi para anak-anak itu.
Sommer langsung panik. Anda benar, Yang Mulia. Tapi, apa yang bisa kami lakukan dengan negeri tanpa raja ini? Ternyata Sommer di sini masih berusaha untuk beregenerasi dan tangannya pun mulai pulih kembali meskipun sangat lambat. Sialan, sakit sekali. Kurang ajar kau Gaban. Sampailah rombongan Dori dan Brogy ke tempat Im Sama dan mereka langsung disambut oleh Im Sama yang berkata, "Aku perintahkan kalian untuk merebut negeri ini. Si iblis biru, Dori, dan si iblis merah, Brogy. Kalian harus menjadi raja dari negeri ini." Brogy di sini langsung marah. "Jadi kau salah satu dari Holy Knight. Kau adalah penyebab dari kekacauan di Elbaf ini kan?" Brogy langsung mencengkram Im Sama dan memerintahkan pasukan yang lain. "Dori dan yang lain, cepat terus maju." "Siap, bos." Dori berkata, "Hati-hati, Brogy." Brogy lalu berkata kepada Im Sama, "Kami akan menyelamatkan anak-anak. Kalian di sini ada berapa?" Tapi tiba-tiba muncul sebuah buku dari tangan Im Sama dan dia berkata, "Dengarkan, Brogy. Sekarang kau harus pergi dan menghadapi Jarul si gunung berjanggut. Penggal kepalanya dan angkat tinggi-tinggi. Lalu setelah itu, serukanlah kepada orang-orang di Elbaf. Kami adalah raja-raja Elbaf." Keluar asap dan sesuatu yang hitam dari dalam buku. Tapi Brogy tidak peduli dan masih marah. "Diam kau! Kau sama sekali tidak punya hak untuk memutuskan takdir negeri kami!" Tiba-tiba dari buku tersebut muncul sebuah pisau kecil dan pistol raksasa. Im Sama langsung menggenggam pisau itu dan menancapkannya ke tangan Brogy dan langsung mengacungkan pistolnya. "Aku tidak akan memberikan toleransi jika masalah ini belum selesai." Im Sama langsung menembakkan pistolnya ke tangan Brogy yang langsung menghancurkan tangan Brogy. Im Sama lalu berkata, "Sekarang terimalah dariku kekuatan jahat." Brogy benar-benar kesakitan. Para raksasa yang melihat, "Ya, tangannya!" "Apa? Bos, tidak mungkin. Tangannya kan kuat sekali. Wanita itu akan menyesalinya." Im Sama lalu mengeluarkan lingkaran sihir dengan berkata, "Sebagai ganti dari rentang hidupmu yang singkat, kau akan menerima tubuh abadi dan kekuatan yang luar biasa. Di bawah kekuasaanmu, kau tidak terikat oleh logika maupun akal sehat. Menjadi iblis adalah puncak keberadaan yang sesungguhnya. Demonic contract, acquired." Tiba-tiba muncul lingkaran sihir raksasa di bawah Brogy. Raksasa yang lain bingung. Dia bilang, "Iblis, apa yang dia lakukan?" Tiba-tiba Brogy malah tenggelam. "Wah, aku tenggelam." Im Sama lalu membalikan tangannya seperti ini. Set, gitu doang. Domi Rivarsi. Tiba-tiba Brogy berputar seperti koin yang dibalik. Tunggu. Para raksasa yang lain kaget. "Wah, bos!" Dan akhirnya posisi kaki Brogy ada di atas. Lalu muncul bayangan hitam yang mirip dengan Brogy tapi mempunyai taring dan mata yang putih. Kashi kaget melihat hal ini. Hah? Karena Brogy muncul kembali dengan tubuh yang lebih besar, dengan sayap hitam, tanduk dan juga kapak yang berbeda. Para raksasa hanya seukuran kaki Brogy saja. "Wah, dia benar-benar berubah menjadi iblis. Besar sekali. Bos, apa yang terjadi padamu? Wajahnya benar-benar menakutkan. Kembalikan bos kami. Kapten Brogy, kami adalah temanmu. Kau tidak akan pernah menyakiti kami. Itu adalah kebanggaan para raksasa." Tapi Brogy tanpa ampun langsung menghajar teman-temannya sampai terbang ke langit. Kebaba, rasanya aku bisa melakukan apapun sekarang. Sensasi apa ini? Dan dari kejauhan, raksasa yang lain juga panik. "Wah, ada apa dengan Kapten Dori?" "Hei, ayo kita bunuh Jarul." Para raksasa yang masih berada di sekitar Dori dan Brogy bingung harus bagaimana. "Jangan lakukan itu, bos. Kumohon, hentikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tarik kembali. Cepat hentikan mereka berdua. Kita harus menyelamatkan anak-anak kan?" "Kapten, tunggu. Apa ini?" Tiba-tiba 3 raksasa juga langsung terbalik. Dan mereka kembali lagi tapi berwujud iblis. Sedangkan yang masih normal pada panik. "Hah? Kalian berubah juga? Apa ini karena mereka berdiri di antara Kapten Brogy dan Dori? Bisa jadi. Ayo kita pergi." Ya! Dan di sini kita melihat para monster mimpi yang sudah bangkit lagi, ditambah setidaknya ada 6 iblis raksasa. Sedangkan raksasa yang lain yang normal sudah mulai kabur. Im Sama di sini berkata, "Tidak buruk. Jadi ini kekuatan sejati dari Elbaf. Jangan hancurkan semuanya. Negeri ini harus kita kuasai. Mari kita saksikan seberapa berharganya mereka dalam pertempuran." Di tempat Jarul pun semuanya juga mulai panik. "Kami mohon cepat lari, Tuan Jarul." Para kapten bertingkah sangat aneh. Tapi Jarul dengan wajah yang sangat serius berkata, "Lari bukanlah sesuatu yang akan dilakukan seorang kesatria." Dan chapter ini selesai. Gokil. Ini kalian masih ingat
art waktu monster mimpi ini muncul nggak sih? Itu gambarnya udah bagus banget. Sekarang kita dikasih lagi gambar seperti itu, ditambah dengan ada 6 iblis raksasa dan 2 diantaranya adalah Dori dan Brogy. Gila. Mari kita bahas detail-detail dari chapter kali ini. Kita mulai dari yang paling jelas banget. Wujud Im Sama yang merasuki Gunko ini jelas terlihat merupakan wujud basic yang terinspirasi dari wujud iblis yang diketahui banyak orang ya. Bersayap kelelawar, ekornya tajam dan membawa trisula. Dan ini juga mematahkan teori saat Raja Kobra ditusuk dengan ekor ini ya. Kan banyak yang bilang jangan-jangan itu Gunko bang, jangan-jangan Gunko itu Im Sama bang. Ya terbukti di chapter kali ini kayaknya nggak seperti itu. Dari sini aku menyimpulkan itu memang wujud Im Sama yang menyerang si Kobra, yang mana di sini dia representasikan dengan merasuki Gunko. Hal menarik lainnya adalah buku yang digunakan Im Sama nih. Selain dengan lingkaran sihirnya yang unik ya, ini bener-bener mirip dengan Black Clover guys, anime Black Clover. Kalian baca nggak atau nonton mungkin ya? Jadi mungkin buku ini bisa kita sebut sebagai grimoire atau buku sihir. Karena menariknya di Weekly Jump Insider Mei 2025 terjadi interview yang menarik banget dari Eiichiro Oda dari One Piece dengan Yuki Tabata yang membuat Black Clover, di mana Oda Sensei itu di sini memuji sistem dark magic yang digunakan di dalam Black Clover, dan suatu saat dia ingin membuat seorang villain yang terinspirasi dari kekuatan itu. Kejadian beneran langsung loh guys. Ya meskipun batasan kekuatannya kita juga masih belum tahu secara jelas ya. Tapi yang bisa kita tahu sekarang adalah meskipun dengan meminjam tubuhnya Gunko, Im Sama tetap bisa mengeluarkan kekuatan dari grimoire-nya atau buku sihirnya. Yang mana ini bisa membuat mengeluarkan senjata gitu, kayak membuat senjata atau mengeluarkan senjata ya. Ini senjata udah ada di dalam bukunya atau bikin senjata baru nih, aku nggak ngerti nih. Tapi setidaknya ada 3 nih, meriam, pisau atau belati mungkin ya, dan pistol yang membuat tangan Brogy hancur. Padahal Brogy adalah raksasa yang amat sangat kuat secara fisik. Itu gokil banget loh bro, asli. Ini Im Sama kayak nggak ngeluarin haki loh guys, nggak ada petir hitam Haoshoku haki, bener-bener kayak dia mengeluarkan senjata secara fisik aja dari grimoire-nya. Dan ini bener-bener senjata real dan emang sekuat itu senjatanya buat menghancuri tangan raksasa. Bener-bener karena peluru yang daya hancurnya gede aja gitu. Ini gila banget loh. Dan secara ukuran juga nggak masalah gitu di dalam grimoire-nya. Orang pistolnya lebih besar daripada badannya Gunko, belatinya seukuran tangannya Gunko, dan terus langsung disikat lagi dengan demonic contract a coral. Ini tulisannya agak susah banget nih. Dimana Im Sama bisa membuat seseorang menjadi iblis, budak iblisnya dengan tubuh yang abadi. Gila, nggak cuma 1 loh guys, banyak. Di sini paling nggak ada 6 loh. Tapi mereka seperti kehilangan kepribadian mereka, jadi lebih agresif dan mungkin menjadi lebih jahat. Terus ada yang cocok logi nih di Twitter nih, bagus banget. Pistol dengan ukiran unik ini, pistol yang digunakan Im Sama ini, banyak yang bilang mirip dengan ukiran pedangnya Mihawk. Dengan mata Mihawk yang mirip dengan Im Sama, langsung muncul teori liar nih. Bagaimana jika pedang Mihawk yang bernama Yoru itu adalah pedang yang diciptakan Im Sama melalui buku grimoire-nya ini? Mana Yoru pedangnya berwarna hitam kan? Ini kapak Brogy jadi hitam juga, pedangnya si Dori juga jadi hitam. Meskipun yang hitam trisulanya sih. Bagaimana jika Mihawk sebenarnya adalah salah satu ciptaan dari Im Sama juga ya? Yang mungkin memiliki kepribadian sendiri gitu. Makanya dia punya mata yang mirip dengan Im Sama. Tetapi dia nggak jadi berset seperti Dori dan Brogy. Ya meskipun di sini Dori dan Brogy matanya nggak mirip kayak Im Sama sih. Atau mungkin jangan Mihawk dulu adalah orang yang pernah dirasuki oleh Im Sama, tetapi setelah dicabut atau mungkin Im Samanya keluar, kekuatan Im Sama itu masih kesisa di tubuhnya Mihawk, sehingga matanya tetap lingkaran-lingkaran kayak gitu, dan pedang Yorunya juga bisa dia gunakan. Nggak tahu juga. Dan pasti kalian ada yang kepikiran nih, bentuk iblis Dori, Brogy dan yang lainnya ini mirip dengan Demonio Floor-nya Nico Robin. Walaupun aku nggak ngerti ada hubungannya apa enggak ya, tapi ya sekilas kepikiran aja gitu. Terlebih kemarin juga Robin sempat matanya juga melingkar-lingkar kan, entah apa itu hubungannya dengan Im Sama. Aku sih waktu pembahasan chapter berapa ya itu ya, aku mikirnya itu cuman Oda lagi iseng gambar biar bagus aja sih. Terus aku dapat teori yang bagus juga nih, bagaimana jika Loki ya bener-bener yang membunuh Raja Harald, dia benar-benar membunuh ayahnya sendiri. Kan di video-videoku sebelumnya itu aku tim yang bilang kalau Loki itu bukan apa istilahnya,
bukan yang jahat, tapi dia benar-benar membunuh Raja Harald. Cuman aku nggak bisa menemukan alasannya apa. Bagaimana jika Loki membunuh Raja Harald karena Raja Harald dulu pernah menjadi iblis seperti Dori dan Bragi seperti ini, dan Loki tidak punya pilihan lain selain menghabisi ayahnya sendiri? Jika benar, itu berarti Loki tahu cara mengalahkan musuh yang mempunyai kekuatan regenerasi dan tubuh yang abadi. Gokil nggak tuh? Nah, itu adalah pembahasan One Piece chapter 1150 dari saya. Kalau ada yang kelewat bahas, tolong langsung komentar di bawah ya. Kayak yang di pembahasan chapter 1149 kemarin tuh ada yang kelewat bagian apa sih? Di cover spreadnya Boni ada tulisan RIP-nya, aku nggak kebaca itu waktu itu. Ada yang balas di komentar. Jadi kalau ada yang kelewatan nggak aku bahas, mohon maaf. Tapi kalian bisa langsung koreksi di komentar. Makan malam kalian udah selesai belum? Kalau sudah, sampai jumpa di pembahasan video chapter berikutnya. Saya Vincent Nugra undur diri. Ciao. Pantesan Roger ngakak ya pas nemu One Piece. Udah tahu dunia mau tenggelam, senjata kuno belum lahir, butuh nikah lagi, musuhnya iblis bisa bikin pasukan abadi. Ya, kocak bener. Pantes ngakak.